Pemirsa, penegakan hukum kembali menampar wajah kekuasaan. Kepala daerah kian marak terjaring operasi tangkap tangan. Satu demi satu, mereka yang dipilih rakyat justru berhadapan dengan hukum. Di saat yang sama, agenda besar demokrasi dipertanyakan. Undang-undang Pilkada dan Pilpres justru absen dari program legislasi nasional 2026. Dari dalam negeri hingga ke panggung global, kita juga dikejutkan oleh kabar ex anggota BRIMOB yang bergabung dengan militer Rusia. Sebuah peristiwa yang menyentuh isu loyalitas dan keamanan negara. Dan di tengah dunia yang semakin bergantung pada energi, isu global blackout munculkan kekhawatiran baru. Seberapa siap Indonesia menghadapi kemungkinan terburuk? 4 peristiwa, satu potret Indonesia pekan ini. Antara masalah lama, fenomena baru, dan harapan akan perubahan. Saya Anita Dewi. Inilah Inside Story. 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Ya, ini juga yang masih akan kami sampaikan nanti ya, terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati. Bupati Pati Sudewo tuai kontroversi saat ambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Warga yang kesal dengan kebijakan Sudewo berunjuk rasa mendatangi pendopo Pati. Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berusaha meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan, Sudewo warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati. Selain kebijakan yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR RI. Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai ditangkap saat operasi tangkap tangan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Video ini menunjukkan 2 perempuan menyerahkan 3 buah karung berwarna hijau, kuning, dan putih yang berisi uang ke mobil tim KPK. Dalam mobil tersebut duduk salah satu tersangka, Sumarjiono Kades Arumanis, selaku pengepul uang dalam kasus ini. Tim KPK menanyakan kepada Sumarjiono lokasi yang telah disepakati dengan pihak yang akan memberikan uang. Sumarjiono yang telah ditangkap menyampaikan informasi lokasi, lalu bersama dengan tim KPK, Sumarjiono menerima uang dari 2 orang tersebut. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan barang-barang tersebut adalah bagian dari alat bukti dalam perkara yang menjerat Sudewo. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang itu berangkat. Dimasukin karung. Mungkin tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu.
Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Itu kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang jadi ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu. Membawa uang gitu seperti itu. Jadi dikarungin. Sebelumnya KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Uang 2,6 miliar rupiah yang disita KPK bersumber dari para tersangka yaitu Bupati Pati Sudewo bersama 3 orang lainnya yaitu Kades Karangrowo Abdul Suyono, Kades Arumani Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah. Bupati Sudewo ditangkap di Pati, Jawa Tengah dalam OTT KPK. Menurut KPK, Sudewo telah diperiksa secara intensif di Polres Kudus. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan lanjutan terkait penangkapan Bupati Sudewo, termasuk kasus yang menjeratnya. Sebelumnya, Bupati Sudewo didemo ribuan warga Pati akibat menaikkan PBB hingga 250%. Sudewo juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan proyek pembangunan jalur kereta api. Sebelumnya, Wali Kota Madiun dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Madiun terjaring OTT KPK. Para tersangka yang terjaring OTT pun langsung diterbangkan ke Jakarta usai menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Madiun Senin 19 Januari 2026 lalu. Boleh Bapak, Pak, dikit Pak. Di Madiun ada yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat di Madiun. Ini kemarin pernah dapat SPI ini Pak. Ditangkap Pak. Gimana Pak? Ya, Para tersangka yang terjerat OTT di lingkungan pemerintah Kota Madiun tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat yang terkena OTT antara lain Wali Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, hingga Dinas PUPR. Para tersangka terjaring operasi tangkap tangan KPK, diduga terkait dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Confirm, hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup. Tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Sebelum dibawa ke Jakarta, para tersangka menjalani pemeriksaan awal di ruang Satreskrim Polres Madiun usai terkena OTT KPK. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat yang diperiksa tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim penyidik menyita uang senilai miliaran rupiah. Selama OTT selama tahun 2026, KPK pun telah menangkap 8 orang hingga 10 Januari 2026. Dan berikut informasi selengkapnya. Sebelumnya, KPK juga telah melakukan OTT pertama di tahun 2026 dengan menangkap 8 orang selama periode 9 hingga 10 Januari 2026. Pada 11 Januari 2026, KPK melakukan OTT dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara
pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021 hingga 2026. OTT kedua pada 19 Januari 2026, KPK kembali melakukan tangkap tangan terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, bersama 14 orang lainnya atas dugaan korupsi mengenai proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan CSR di Kota Madiun, Jawa Timur. Di tanggal yang sama, KPK melakukan OTT ketiga 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan menangkap Bupati Pati Sudewo atas dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Pati. Sudewo ditangkap bersama 7 orang lainnya, yakni 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa. Kepala daerah datang dan pergi, namun pertanyaan tentang integritas terus tertinggal. OTT demi OTT seharusnya menjadi peringatan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan hanya akan melahirkan penyimpangan yang berulang. Hukum boleh menindak, tapi kepercayaan publik tidak semudah itu dipulihkan. Mungkin yang perlu kita tanyakan sekarang bukan lagi siapa yang tertangkap, melainkan kapan sistem benar-benar berubah. Pun keinginan menggeser dari pemilihan langsung ke MPR. Satu, karena itu bukan domain dari Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, memang tidak ada sedikit pun keinginan politik untuk melakukan hal tersebut.